Kita sering menyaksikan adegan orang yang tiba-tiba bersujud setelah mendapatkan kesuksesan, harapannya tercapai, atau angan-angannya kesampaian. Adegan sujud ini kadang dilakukan secara spontan, tanpa bersuci, tanpa menghadap kiblat, atau bahkan terkadang tidak menutup aurat. Seperti misalnya pemain bola yang langsung bersujud setelah berhasil memasukkan gol ke gawang lawan. Sujud seperti ini biasa disebut dengan sujud syukur. Namun yang terkadang masih mengusik pertanyaan kita, apakah benar sujud syukur dilakukan dengan cara seperti itu? Mayoritas ulama menjelaskan sujud syukur hendaknya dilakukan dalam kondisi suci, menghadap kiblat dan menutup aurat. Karena sujud syukur adalah ibadah seperti halnya solat, sehingga layaknya solat harus memenuhi syarat-syarat sahnya solat. Maka menurut mayoritas ulama, sujud syukur yang dilakukan tanpa bersuci, tanpa menghadap kiblat dan tanpa menutup aurat tidak dibenarkan dalam syariat. Jika tidak memenuhi syarat-syarat itu, maka sujud syukur tidaklah sah. Akan tetapi sebagian ulama tidak mensyaratkan itu semua. Bagi mereka, kondisi suci, menghadap kiblat dan menutup aurat memang dianjurkan ketika akan sujud syukur, tapi tidak menjadi syarat. Sehingga sah-sah saja jika melakukan sujud syukur tanpa memenuhi semua kondisi tersebut. Menurut pendapat ini, tidak tepat menyamakan antara sujud syukur dan solat. Masing-masing adalah ibadah yang berbeda dengan ketentuan dan syarat yang berbeda pula. Salah satu dalil yang dikemukakan adalah tentang sujudnya orang-orang musyrik ketika Nabi SAW membacakan surat An-Najm kepada mereka di dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Hadis tersebut menunjukkan bahwa untuk sujud tilawah tidak diharuskan bersuci dahulu, karena orang-orang musyrik sudah pasti tidak suci. Begitu juga dengan orang Islam yang hadir pada saat itu. Kecil kemungkinan mereka semua dalam kondisi suci. Hal yang sama kemudian dikiaskan atau dianalogikan dengan sujud syukur. Selain itu, sebagian ulama yang berpendapat sujud syukur tidak harus bersuci dahulu juga berdalih bahwa orang yang tidak bersuci ketika mendapat nikmat atau terhindar dari malapetaka, ketika ia ingin sujud syukur, jika harus bersuci dulu akan kehilangan momentumnya. Sebab dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sujud syukur yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabatnya sifatnya spontan dan langsung. Lalu seperti apa tata cara sujud syukur itu? Adapun tata cara sujud syukur sama seperti sujud tilawah, yaitu dengan sekali sujud. Ketika akan sujud dianjurkan dalam keadaan suci menghadap kiblat lalu bertakbir kemudian melakukan sekali sujud. Saat sujud, bacaan yang dibaca adalah seperti bacaan ketika sujud dalam sholat. Kemudian setelah itu bertakbir kembali dan mengangkat kepala, tidak ada salam dan tidak ada tasyahud. Lalu bagaimana dengan hukum sujud syukur itu sendiri? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus memberikan nikmatnya kepada manusia? Sujud syukur hukumnya sunnah ketika ada sebab khusus yang melatarinya. Inilah pendapat ulama mazhab Syafi'i dan Hambali. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dari Abu Bakrah, dari Nabi SAW, bahwa apabila beliau mendapatkan suatu perkara yang menyenangkan, maka beliau bersimpuh bersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Begitu juga hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Baihaqi tentang kisah Islamnya Hamdan. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengutus Ali ke Yaman, lalu perawi. Kemudian Ali menulis surat tentang keislaman mereka. Maka ketika Rasulullah SAW membaca surat itu, beliau tersungkur sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala atas hal tersebut. Abdurrahman bin Auf menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku bertemu dengan Jibril alaihissalam, lalu ia memberikan kabar gembira kepadaku dengan berkata, sesungguhnya Rabbmu telah berfirman, barang siapa yang mengucapkan salawat kepadamu, maka aku akan mengucapkan salawat kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka aku akan mengucapkan salam kepadanya. Mendengar hal itu, aku pun bersujud kepada Allah, bersyukur kepadanya." Hadis riwayat Baihaqi. Dengan demikian, sujud syukur disyariatkan pada umat Muhammad SAW ketika dalam kondisi senang. Seperti ketika seseorang baru dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dalam waktu yang lama menanti.
atau seseorang selamat dari musibah seperti ketika sembuh dari sakit, atau orang yang menemukan barangnya yang hilang, atau saat seseorang jiwa dan hartanya selamat dari kebakaran atau dari tenggelam. Adapun nikmat yang sudah biasa dan terus-menerus diterima seperti nikmat nafas, nikmat hidup, nikmat makanan, dan nikmat yang sejenis lainnya yang memang harus dan wajib disyukuri, maka dalam hal ini tidak perlu dilakukan sujud syukur. Sujud syukur juga tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Jika dilakukan dalam sholat, sholatnya menjadi batal. Sujud syukur boleh dilakukan kapan saja, termasuk di waktu-waktu yang dimakruhkan sholat. Karena sujud tilawah dan sujud syukur bukanlah sholat. Sedangkan larangan sholat di waktu terlarang adalah larangan khusus untuk sholat. Wallahu a'lam.